tuh dari tadi awal banyak hal yang kita dapat ya dari teman-teman kita sendiri. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan Mas Randy. Ya, baik Bunda, terima kasih atas ketersediaannya bagi saya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat siang untuk Pak Anton, ya, untuk Ibu Vanda atau biasa kita panggil Bunda ya. Terus, Yang ya terima kasih Pak Anton. Terus Ibu Tristin ya sebagai AM saya di sini dan ada di sini juga ada Ibu Ambar. Terus Oke, Mas. tanpa mengurangi rasa hormat saya juga untuk semua Ibu AM yang ada di sini ya, dan termasuk teman-teman saya PIC di sini. Oke, baik, sebelum saya mempresentasikan terkait proyek yang saya cover di sini, saya akan perkenalkan diri saya adalah saya Randy Johan dan di sini saya mengcover untuk brand buyer. Nah, yang mana untuk account-nya tersebut adalah GT atau General Trade. Nah, di sini biasa kita sebut yang namanya tim platinum, seperti itu. Nah, baik, mungkin saya langsung lanjut ya terkait, saya akan siang ini akan mempresentasikan terkait dengan coverage area saya. Nah, yang kedua dilanjutkan dengan KPI program, selanjutnya terkait dengan activity team, dan yang selanjutnya lagi adalah terkait dengan pencapaian atau achievement. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan improvement ataupun inisiatif, seperti itu. Nah, dari sini yang pertama saya akan memberi informasikan kepada teman-teman semua bahwa coverage di area buyer itu secara nasional ya, kita memiliki buyer itu memiliki 2 agensi, yang mana yang pertama adalah Indo5, yang kedua adalah GeoGiven kita sendiri. Nah, dari 2 agensi tersebut kita memiliki manpower sebanyak 77 orang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa Indo5 itu memiliki 23 manpower, sedangkan kita GeoGiven itu memiliki sebanyak 54. Nah, kalau kita lihat di sini ya bahwa Indo5 atau Indonesia 5 ini tercover menjadi beberapa bagian, yaitu adalah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, untuk Jakarta sendiri dia ada, cuma hanya sebagai admin saja dan plus PIC. Sisanya tersebar di area tersebut. Nah, dari masing-masing tersebut itu ada tim leader 1, Kalimantan 1, Sumatera 1, seperti itu. Nah, beralih ke PT GeoGiven ya, di sini GeoGiven sendiri kalau secara area regional kita namanya Jabodetabek. Artinya adalah penggabungan dari DKI Jakarta, baik inner maupun outer, dan plus Pontianak. Jadi kita memang nyebrang satu ke arah Kalimantan, untuk Kalimantan Barat tepatnya. Jadi daerah Pontianak. Nah, di sini itu untuk Jakarta sendiri itu terdapat PIC 1, admin 1, dan 4, 2 untuk tim leader, dan sisanya 18 BP yang tersebar di DKI Jakarta dan Pontianak. Nah, kita beralih ke Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Di sini terlihat bahwa terdapat 9 untuk manpower yang mana tersebar di area Bandung, Tasik, Cirebon. Nah, untuk tim leadernya terdapat 1 di area Bandung. Ya. Nah, untuk sentral Java ya ataupun Jawa Tengah itu terdapat sebanyak 8, diantaranya 1 tim leader dan 7 BP yang tersebar di area Semarang, Jogja, Solo, Sragen, seperti itu. Lanjut ke area Jawa Timur, di sini terdapat 15 manpower yang mana 1 tim leader mengcover untuk area Jawa Tengah dan Bali Musra. Artinya adalah dari Jawa Timur sendiri terdapat di Mojokerto, Surabaya, Malang, Tuban, Jember, dan sebagainya. Dan untuk Jawa Timur sendiri kita ada di Mataram. Jadi terdapat 2 BP kita terdapat di Mataram. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk ada kotak yang diarsir ini ya, artinya berarti area ini tidak tercover oleh buyer ya, maupun Indo5 maupun GeoGiven sendiri. Itu terkait dengan coverage area dari buyer sendiri. Nah, lanjut untuk terkait dengan KPI program. Nah, di sini untuk buyer sendiri kita mempunyai 4 KPI program. Yang pertama adalah product knowledge ya. Product knowledge ini terus absensi, reporting, dan selling out product. Nah, bisa dilihat di catatannya bahwa untuk product knowledge adalah 90 ya minimal angka nilainya. Jadi memang di 1 bulan kita ini kita memiliki tes product knowledge yang mana tes tersebut nanti nilainya kita akan average ya rata-rata. Seandainya memang di atas 90, KPI-nya berarti tercapai. Dan so far dia akan mendapatkan insentif. Begitu juga dengan absensi di atas 95% ya itu akan bisa mendapatkannya.
gitu ya. Terus untuk reporting sendiri, no backdate ya, artinya adalah memang setiap hari kita selalu harus memberikan reporting ya. Jadi akan track out ke sistem seandainya memang kita tidak bisa, tidak ada satu BP yang tidak melakukan reporting. Nanti mungkin saya akan jelaskan atau jabarkan untuk sesi selanjutnya. Nah, untuk selling out sendiri, nah inilah yang biasa kita jalanin ya. Nah, itu kita memang bobotnya ada di atas 95% kita masih bisa mendapatkannya. Nah, saya highlight untuk sell out untuk produk ya. Jadi kita itu mempunyai dua kategori terkait dengan selling out. Pertama kategori reguler dan yang kedua adalah brand focus. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat bahwa untuk produk reguler di sini ada CDR ya. CDR itu adalah multivitamin untuk kalsium tulang. Nah, di sampingnya ada redoxon untuk kesehatan daya tahan tubuh kita ya, multivitamin untuk daya tahan tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah Canesten. Nah, ini adalah untuk penyakit kulit ya, seperti panu, kadas, kurap dan sebagainya. Nah, beralih ke brand fokus, kita itu mempunyai namanya tonikum Bayer. Nah, ini multivitamin juga, tapi ini untuk seluruh keluarga. Jadi anak-anak pun bisa seperti itu. Nah, terus selanjutnya di brand fokus tersebut ada yang namanya Zambuk. Apa sih ini Zambuk? Nah, Zambuk ini bagus banget, terkenal tuh di area-area luar sih. Pulau Jawa belum terlalu banyak. Nah, Zambuk ini tuh untuk mengatasi akibat gigitan nyamuk ya ataupun serangga. Bisa kutu air, bisa kutu kasur, kutus dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah Saridon ya. Mungkin Saridon ini adalah untuk obat sakit kepala. Jadi memang brand-brand tersebut adalah walaupun dari Bayer itu banyak brandnya, tapi untuk yang menjadi acuan kita dalam sehari-hari adalah 6 brand tersebut, seperti itu. Dan catatannya adalah target dari masing-masing brand tersebut itu saat ini kita sesuai dengan capability ataupun kemampuan dari masing-masing outlet tersebut. Nah, mungkin untuk outletnya tersendiri saya akan berikan ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya juga akan menginformasikan terkait dengan outlet cover ya. Nah, jadi terkait dengan outlet cover, mungkin yang biasa kita tahu adalah kayak MT, MTKA, MTI, MT lokal ataupun hypermarket, supermarket dan minimarket. Nah, di apotik tersebut juga kita juga punya yang namanya cluster outlet seperti itu ya. Tapi kita bilangnya itu small, medium, large, extra large atau kita sebut namanya grosir. Nah, teman-teman bisa lihat juga bahwa acuan dari plottingan untuk cluster tersebut ada dilihat dari pertama tipikal outletnya, terus kedua juga ada traffic konsumen, selling out, selling in, payment dan lain-lainnya. Karena memang GT itu sedikit berbeda sekali ya dengan MT. Nah, di sini saya juga hanya menginformasikan bahwa di outlet satu nasional saya itu yang saya cover itu small itu lebih banyak ya, lebih besar termasuk medium. Dan untuk large sendiri ya nggak terlalu banyak ya, sekitar 6%. Namun dulu memang kita pernah mengcover grosir ya, tapi sehubungan dengan berjalan di tahun 2020 sampai 2021 ini, outlet grosir kita nggak pakai, seperti itu. Itu hanya sekedar informasi terkait dengan area cover untuk outlet si apotik, seperti itu. Nah, lanjut saya akan menginformasikan terkait dengan aktivitas si tim. Nah, untuk yang pertama saya akan melakukan aktivitas terkait dengan BP dulu ya. Jadi memang saat ini kita sudah melakukan yang namanya sistem by aplikasi. Nah, ini sudah bisa dibilang sudah safe banget ya, karena memang OTGT ini adalah this is trial this application seperti ini. Jadi baru mulai ke account lainnya. Nah, aktivitas dari si sistem ini kita seperti biasa, mungkin sama teman-teman yang lainnya adalah check in dan check out ya. Lalu mereka setelah itu melakukan edukasi dan selling tentunya. Nah, dari sini mereka melakukan reporting OSA ya, yang pertama yaitu biasalah stok awal, stok akhir, stok yang berada di toko, penjualan dan mungkin ya pada saat barang itu masuk atau selling in seperti itu. Nah, dari sini dia mendata juga dari report tersebut ada juga yang namanya data consumer. Nah, data consumer ini cukup menarik sih karena kita dibagi beberapa bagian. Pertama adalah kita bisa melihat traffic konsumen di toko tersebut. Yang kedua adalah berapa orang yang bisa diedukasi dan tidak membeli. Dan berapa orang yang sudah diedukasi terus dia melanjutkan untuk membeli. Nah, dari membeli tersebut juga akan dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu new user dan loyal user. Nah,
Dari situ kita beralih untuk poin selanjutnya adalah seperti biasa pricing produk ya, buyer activity, competitor activity seperti itu. Jadi itu adalah sebagian besar ya. Mungkin saya nggak terlalu detail, tapi ini adalah secara singkatnya ya seperti itu. Nah, untuk bagaimana dengan aktivitas team leader dan PIC? Nah, kita juga diberikan digital reporting ya untuk given ya untuk buyer. Jadi digital reporting ini adalah kita bisa melakukan reporting by day, week, dan setiap bulannya ya. Dan yang pasti yang paling penting adalah kita bisa memonitoring operasional kita. Jadi walaupun saya dari Jakarta bisa memonitoring Mataram segala macam, itu bisa dari sini. Itu akan terlihat semua terrekod di sini. Dan so far untuk timeline untuk time-nya itu cepat sekali sih. Jadi kita dalam waktu yang singkat kita langsung bisa lihat terupdate-nya. Seperti itu. Yang ketiga adalah data analisis. Ini sudah pasti banget. Kita dengan adanya pencapaian di sini, terus semuanya yang ada di sini, kita bisa dapat menganalisa terkait dengan operasional kita di sini. Jadi dengan saya hanya duduk di ruangan saya, bisa melihat semuanya. Seperti itu. Dan bisa menganalisis apakah ada masalah atau tidak. Ya tentunya juga ditambahkan dengan inputan dari tim leader saya. Seperti itu. Yang terakhir adalah presentasi. Nah, inilah yang biasa saya presentasi ke buyer, ke GeoGiven, maupun tim leader saya ke ASM atau bahkan saya ke RSM seperti itu ya. Jadi kita sangat-sangat berguna di digital report ini. Nah, mungkin saya lanjut ke slide berikutnya adalah terkait achievement ya. Di sini teman-teman bisa dilihat bahwa achievement di area saya Jabodetabek dan Jawa ini kalau QB4 itu jadi dari bulan Januari ke bulan Maret. Jadi kita based on per kuartal. Nah, di sini targetnya bisa kita lihat dan sudah ada catatannya ya dari warna tersebut dari brand apa dan terlihat untuk angkanya tersendiri ada yang mengalami kenaikan dan penurunan seperti itu. Dan bisa dikatakan bahwa kondisi pandemi tersebut ini adalah sangat-sangat buat buyer itu sangat bagus sekali sebenarnya ya. Karena apa? Karena memang dari brand kita ya terutama Redoxon itu sangat bagus sekali pencapaiannya ya. Dan bisa dibilang konsumen itu ya persentase kita tuh sangat tinggi di sini. Makanya di sini saya tambahkan kita mendapatkan apresiasi dari buyer ya. Apresiasinya itu berupa extraordinary partnership di tahun 2020. Jadi ini bisa dibilang kita bisa bangga, tapi bukan karena pencapaian Redoxon, tapi kerjasama antara GeoGiven dan buyer ini terjalin sangat bagus. Mungkin saya udah tahu historikalnya buyer sebelumnya ya, karena biasanya dia beda agensi terus ya setiap kali per tahun. Tapi dengan GeoGiven itu bisa mengcover selama 2 tahun ini. Inilah yang menjadi kepercayaan dari buyer terhadap GeoGiven. Dan makanya inilah apresiasi ini untuk semua, bukan hanya untuk tim saya ataupun saya sendiri, bukan, tapi untuk semua. Makanya apresiasi ini itu diberikan oleh semua manajemen, baik mulai dari owner dan sampai ke AOM ya, dan terutama tim operasional di saya semuanya mendapatkan seperti itu. Dan yang pasti saya juga berterima kasih untuk dari semua pihak yang ada dari multinasional seperti itu. Nah, mungkin lanjut di sini. Di sini ada improvement ya. Nah, improvement saya yang pertama adalah saya melakukan suatu beauty class. Nah, beauty class ini teman-teman bisa dilihat bahwa dari dulu memang kita belum pernah ada yang namanya beauty class di buyer. So far ini kebanggaan untuk saya pribadinya ya, karena waktu itu pada saat kita meeting dengan Indo 5, buyer itu mengutamakan bahwa mereka berterima kasih pada kita ya, pada GeoGiven dan tentunya pada saya, bahwa belum ada orang yang memikirkan ke arah tersebut. Seperti itu. Dan selama ini belum pernah berjalan. Makanya waktu itu saya mengajukan, terus saya melakukan presentasi dan hasil itu langsung di-approve. Dan di sini saya mencoba koordinasi sama pihak brand ya. Saya pakai Mustika Ratu dan saya meminta untuk mendatangkan Putri Indonesia, yang mana Putri Indonesia ini bukan hanya sekedar datang, tapi dia juga melakukan edukasi kepada teman-teman bagaimana cara cerminan wanita yang baik, terus juga bagaimana cara melakukan makeup yang baik. Karena saya juga meyakinkan ke buyer bahwa makeup ini penting Pak, bukan hanya sekedar kita minta untuk salesnya naik, tapi kita harus merawat dulu personality kita dulu, terutama dari penampilan. Karena penampilan itu adalah yang cerminan yang dilihat dari satu konsumen. Seperti itu ya. Dan sisanya baru kita mendevelopment dia agar produk knowledge-nya bagus, edukasinya, bagaimana selling skill-nya, seperti itu. Nah, di sini juga kesempatan saya untuk menggabungkan semua tim brand manager ya, baru kali ini saya bisa mendatangkan tim brand manager dari brand masing-masing untuk
untuk menghadirkan seperti ini. Dan di sini juga ini kerjasama saya dengan AM terutama ya, Mbak Tristin terima kasih banyak, terus juga dari AM-AM di area lainnya ya, yang saya dibantu dari tim-tim saya senasional. Bahkan yang saya lebih bangga lagi adalah ini yang dilakukan bukan hanya untuk tim saya, tapi tim modern trade, timnya activation, jadi semua tim buyer kita masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu. Dan tidak itu hanya edukasi saja ataupun terkait dengan beauty class ataupun handsome class ya. Jadi untuk lelaki juga harus ada, terutama untuk MD ya. Seperti itu. Dan kita juga mendapatkan free product dan apresiasi untuk tim. Ya so far inilah yang bisa saya tampilkan di sini. Terus yang kedua adalah, nah ini terkait dengan improve kedua, simple, tim leader saat ini hanya diberikan aplikasi hanya only absensi ya, di aplikasi GeoGiven. Nah dari sini sebenarnya dulu pun sebenarnya kita ada historikalnya bahwa pada saat saya menjadi PSI di sini saya tanya, apakah tim leader apa yang kamu dapat dari lapangan? Tim leader biasanya akan menjawab, oh saya harus saya monitoring, saya coaching, ya kan? Saya tes ini, tes itu, tapi buktinya mana? Nah inilah yang saya buatkan. Tapi memang ini sudah saya buatkan dari tahun 2020 ya, dan 2019 itu berbentuk kertas. Tapi karena memang untuk efektivitas waktu, kertas itu saya lihat, apalagi kita mengcover nasional, itu tidak bisa saya terbaca dengan waktu yang singkat. Nah makanya, dan buyer juga pun sebenarnya sudah tidak mau lagi menggunakan kertas. Makanya di sebelumnya ini, di tahun 2020 ini saya menggunakan Google Form untuk mengaudit BP. Jadi saya udah bisa tahu apa sih yang dilakukan tim leader, bukan hanya sekedar saya mendengarkan, oh ini, itu, ini, tapi saya bisa melihat track record-nya. Seperti itu. Dan bisa dilihat bahwa grooming, presentasi, product knowledge, absensi, dan semuanya seperti itu. Nah, terkait audit BP, kita udah bisa lihat berarti apakah nilai dari BP tersebut itu berapa, itu kelihatan. Nah, termasuk audit outlet ya, tapi memang kalau untuk audit outlet ini cenderung lebih ke terkadang MD ya, jadi saya hanya mengcover, karena di buyer itu juga punya ada MD tapi di cover oleh agensi lain. Tapi memang scope saya di sini bukan menghitung untuk secara detail persentase, sell of share-nya, 1 meter banding berapa, ini berapa, enggak. Tapi memastikan bahwa planogram itu tertata dengan benar, terus tir-tiran dan segala macam itu tidak diambil oleh produk lain ataupun produk kompetitor. Dan yang lainnya adalah buyer program dan competitive activity. Nah, intinya adalah hasil dari sini itu bisa melakukan improvement ataupun perubahan untuk kedepannya. Misalnya seandainya masih ada yang kurang ataupun minus ataupun nggak bagus ataupun yang udah bagus kita akan lebih bagus lagi seperti itu. Nah terkait lagi itu ada asesmen dari BP Platinum. Biasanya setiap bulan itu setiap mau akhir kontrak ya pasti kita akan join tuh kepada ASM RSM untuk untuk melakukan asesmen itu. Nah, di sini bisa kita mengatur asesmen tersebut. Nah, data analisis, diskusi untuk internal saya pribadi, oke. Dan yang terakhir adalah ini yang pasti untuk meeting kepada area di masing-masing area. Seperti itu. Nah, karena waktu saya sudah menunjukkan 15 menit, ya Bu ya, dan alhamdulillah ini udah materi terakhir saya. Saya terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya sesi selanjutnya saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Randy sampai jadi timekeeper dirinya sendiri. Very good presentation, membuat kita mudah mengerti juga tentang produk-produk apa yang sedang kita lakukan bersama, tentang kegiatan apa yang sedang kita lakukan bersama buyer, terutama di buyer GT ya. Very good. Dan terima kasih untuk semua inovasi-inovasi yang dilakukan. Oke, sekarang sesinya dibuka untuk tanya jawab. Silahkan baik yang memegang project merchandising maupun BP, silahkan bertanya. Tanya ya Bu. Wanti, ya silakan. Nah. Halo Mas Randy. Halo. Ya, AM Nestle. Oh iya, dipersilakan Bu. Mas, ada 2 nanya. Sebenarnya sih kepingin tahu aja kalau dari BP modelnya seperti ini, kalau dari buyer modelnya seperti apa gitu Mas. Nah, mengenai terkait dengan product knowledge. Nah, tadi kan Mas Randy bilang kalau product knowledge itu part of dari KPI yang ada nilainya. Selama ini untuk yang nge-range product knowledge itu dari siapa Mas? Dari PIC atau dari prinsipalnya Mas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai data consumer Mas.
di-report-kannya itu by apa, Mas? Maksudnya kita nulis data konsumen itu lengkap kah, nama ibu, email, alamat, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk report-nya bagaimana? Nah, secara validasi sebelum kita report-kan mengenai validasi internalnya menggunakan apa, Mas? Kan biasanya kita juga, sering menemukan teman-teman itu ya, kita ngomongin oknum ya, Mas, ya, kadang juga memberikan fake data gitu loh, Mas. Nah, ini kepingin tahu aja komparasinya seperti apa kalau dari tim buyer, Mas. Makasih, Mas Randy. Ya, baik Ibu Wanti ya, terima kasih banyak ya. Ini saya rasa pertanyaannya cukup menarik dan sangat bagus bagi saya ya, terima kasih banyak. Nah, mungkin saya akan jawab yang pertama kali ya, terkait dengan product knowledge ya. Di sini pertanyaan adalah, ini kan siapa yang menilai dan siapa yang memberikan pertanyaan tersebut, seperti itu ya. Jadi memang perlu diketahui bahwa untuk product knowledge, kita kan memang ada 2 sesi ya, jadi yang pertama dan kedua. Nah, untuk product knowledge sendiri, untuk PIC sendiri, saya sendiri ya, kita juga KPI-nya jadi sama. Nah, untuk saya dibuatkan oleh prinsipal sendiri. Nah, memang sangat berbeda khususnya di saya karena prinsipal itu melihatnya secara keseluruhan. Jadi nggak hanya ada di product knowledge, jadi pengetahuan di luar sana. Karena bisa dibilang PIC itu harus mendevelopment di luar dari product knowledge sendiri yang diberikan buyer. Jadi memang kita harus butuh banyak ilmu mencari seperti itu. Jadi kalau saya bilang untuk PIC ya dibuatkan oleh si prinsipal sendiri seperti itu. Nah, namun untuk kapabilitas si tim leader dan si BP itu adalah konsumsinya PIC sendiri di sini. Jadi PIC membuatkan. Jadi saya di sini PIC di buyer ya itu ada 4 ya, 1 di Indo 5, 3 ada di kan kita berkolaborasi nih ya Bu Wanti ya. Jadi bagaimana caranya pertanyaan tersebut itu tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu juga sulit. Karena bagaimana pula juga dalam membuat suatu pertanyaan kita tidak bisa sesuai dengan keinginan atau kemauan kita. Jadi kita juga harus bisa menganalisa tingkat kemampuan yang kita tes seperti itu. Jadi itu yang jawaban dari saya untuk yang pertama. Itu ya Bu Mati ya. Untuk yang kedua itu terkait data konsumen. Mungkin saya boleh show ini ya terkait reporting ya. Untuk data konsumen tersendiri memang sudah dilakukan di aplikasi. Jadi BP mengisi dari pada saat dia mengedukasi. Kebetulan kalau di apotik itu ya tidak terlalu ribet seperti di MT mungkin ya. Kalau di MT kan nggak boleh pegang handphone segala macam. Tapi kalau di apotik itu cenderung lebih santai lah. Artinya adalah tidak terlalu peraturannya tidak terlalu ketat. Seperti jadi untuk handphone itu kita tidak ada masalah. Mungkin saya akan pengen juga masukkan untuk buyer bahwa ada tab ya supaya kita bisa disupport juga seperti itu. Nah, tapi memang untuk secara data konsumen itu sudah terekod langsung di hari itu, di detik itu pada saat dia melakukan choice. Nah, jadi itu terekod di dashboard sistem saya. Mungkin di sini saya juga bisa tampilkan ya sedikit. Mungkin waktunya masih bisa sempat ya. Nggak apa-apa Mas, ini penting buat dicek, dilihat ya. Dicek ya. Silahkan, silahkan. Ya baik. Nah, oke. Ya, jadi Bu Wanti ya, kita memang sudah terekod sistem sekali ya di sini terkait juga dengan data konsumen. Nah, namun perihal yang tadi Bu Wanti bilang, makanya oh bagaimana kalau fake? Nah itu memang sering ditemukan ya, terutama mungkin di brand lain nih, karena data konsumen ini ya sangat krusial banget menurut saya. Tapi poinnya satu sebenarnya, bagaimana cara kita mendevelopkan tim kita? Kalau kita mendevelopkan tim kita dengan baik dan benar, saya yakin kita juga bisa percaya. Tapi tentu juga dengan kita memvalidasi. Tapi memang bedanya buyer mungkin sama susu ya, ataupun sama yang lain, kan acuan susu adalah di data konsumen tersebut ya. Kalau kita hanya sementara saat ini untuk melihat ya dari sisi traffic, menganalisa outlet. Nah, di sini Mbak Wanti bisa dilihat nih, atau kita coba untuk saya pengen tahu hari ini sebenarnya sudah berapa sih pencapaiannya dan apa sih data konsumennya sudah berapa sih seperti itu. Nah di sini Bu Wanti ya. Jadi di sistem ini sudah terlihat bahwa berarti artinya apa? Saat ini hari ini adalah sudah 40 orang yang masuk Bu Wanti. Ini tapi ini adalah average ya rata-rata dari satu nasional saya.
dan ini bisa di breakdown di masing-masing area. Edukasinya berarti dia baru mendapatkan 28 orang nih, masih hari ini. Tapi kan data tersebut masih terus update sampai malam hari, tergantung dari shiftingnya si brand promotor tersebut. Nah, jadi udah record ya, termasuk transaksinya, berapa yang mentransaksi, dan dari 16 orang yang transaksi ini berapa sih yang new user atau loyal usernya. Jadi ini sudah terekod dengan baik dan benar. Dan memang bisa dikatakan ini belum final ya, karena finalnya nanti di jam 12 tepat, seperti itu cost-nya. Nah, mungkin dari situ dari Bu Wanti ada yang perlu ditanyakan lagi atau yang kurang jelas? Silakan, terima kasih. Cukup jelas Mas Randy, jadi saya ada wawasan, maksudnya kalau seperti ini loh di tim buyer seperti itu. Suaranya kurang dekat, Wanti, masih mau ngomong? Suaranya. Ya. Cukup jelas Mas Randy, jadi tadi sudah dijelaskan sangat jelas, jadi saya punya wawasan seperti ini loh keadaannya tim buyer kalau sedang mengkolek data serta detail-detail seperti tadi produk yang sudah dijelaskan. Makasih ya Mas Randy. Wah iya, sama-sama Ibu Wanti ya, saya sangat terbuka kalau kita akan discuss ya, pastikan saya juga dapat ilmu lagi nih dari brand lain. Terima kasih banyak Mbak Wanti ya. Ya, ada yang lain? Terima kasih Mbak Wanti, Mas Randy. Ada yang lain? Sayangnya waktunya habis. Sebenarnya saya habis. Kebetulan habis. Tidak apa-apa ya, yang tadi mungkin sudah punya list pertanyaan. Okay. Mas Randy pegang di produk buyer, di buyer Mas juga ada Mbak Reni dan Mbak Putri. Nah, nanti bisa saling sharing-sharing ya, kawan-kawan. Terima kasih Mas Randy, silahkan. Mas Randy. Baik, saya undur diri ya, Ibu semua ya. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama.